Alhamdulillah, sambil kita niat itikaf di rumah Allah yang mulia ini, kita selaku hamba yang telah beriman kepadanya, beriman pula kepada malaikatnya, serta beriman pula kepada kitabnya. Dari 114 surat di dalam Al-Quran, terdapat salah satu surat bernama Surat Al-Jasiyah. Surat ini bermakna adalah kepatuhan tunduk dan patuh. Seorang beriman baru disebut dia mukmin jika patuh terhadap apa yang dia imani. Salah satu dalam konsep keimanan, cara berjalannya aturan Allah disebut syariat. Apakah ayat tentang syariat ada dalam Al-Quran? Jawaban ada. Dalam surat Al-Jasiyah ayat 18 Allah menegaskan apa itu syariat. Ini kita negeri syariat. Hukum di Aceh berlaku leg spesialis. Dari leg generalis kita banding dengan 38 provinsi di Indonesia. Aceh berbeda. Maka ketika berbicara syariat, kita harus yakin betul sah secara konstitusi dan wajib secara orang-orang beriman melaksanakan syariatnya. Summa ja'alnaka, kami kirim kepada seorang rasul. Itu apa rasul itu? Untuk menyampaikan tentang syariat, bukan ma huwa syariat, teman syariatnya, aturan-aturan, regulasi-regulasi, ketentuan-ketentuan, sistem-sistem yang ada hubungan kita dengan Allah yang harus kita patuhi sesuai dengan proporsinya masing-masing. Artinya dalam masing-masing aturan telah diatur puasanya begini, salatnya begini, maka salat tidak boleh menurut kehendak kita, diatur sehari semalam 5 waktu, duhur 2 rakaat, hajat datang mayang 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, hajat datang mayang 2 rakaat, telah ditentukan. Seperti patuh orang melakukan syariat sesuai dengan aturannya. Summa ja'alnaka 'ala syari'ati minal amr fattabi'ha, kata Allah. Nah, ini fi'il amar. Setiap amar, kalau kita pelajari usul fikih, mutlak amar wujub. Setiap perintah yang atas kepada bawah itu maknanya wajib. Itulah disebut mutlak amar wujub. Apa maknanya? Orang beriman ketika syariatnya belum dia lakukan, berarti dia belum beriman, belum patuh kepada atasannya, belum patuh kepada Tuhannya. Yang dia yakini amantu billah. Syariat itu bisa menyelamatkan Anda dunia dan akhirat. Beda dengan hukum negara. Negara hanya mengatur tentang kehidupan dunia untuk menciptakan stabilitas bangsa di alam dunia. Maka semua agama diakui oleh negara hanya menciptakan stabilitas bangsanya agar tidak ribut. Maka dalam pasal 29 ayat 2 dibicara tentang keyakinan dari 4 pilar negara Republik Indonesia. Pertama, Konstitusi Undang-Undang 45. Kedua, NKRI. Ketiga, Pancasila. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa pada bangsa Indonesia butuh pilar itu? Karena hukum yang ada di Indonesia dibaca tentang sosiologi hukum, objeknya masyarakat. Hiban bangsanya. Dari Sabang sampai Merauke, Muno bentuknya, agamanya banyak di Indonesianya, penduduknya banyak, pemimpinnya juga banyak. Walaupun hari ini hanya pemimpin oligarki, ada presiden yang kita pilih, tapi yang menang presiden yang ditulis. Ada presiden quick-count, ada presiden real-count. Itu tingkah laku para pejabat negara. Kembali kepada 4 pilar sebagai objek dalam kajian hukum, dalam sosiologi hukum, maka bagi bangsa hukum itu. Jadi dunia mengatur bagaimana terjadi stabilitas bangsa, tidak terjadi instability.
negara tidak mampu menyelamatkan manusia sampai akhirat. Hanya imanlah yang bisa menerobos kita ke alam kubur, ke alam akhirat. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman. Kalau begitu, orang bersyariat adalah orang yang patuh kepada Sang Pencipta, Allah sebagai pemilik alam ini. Walillahi mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. The absolute God, Allah yang punya hak mengatur hambanya. Maka jika ada orang berkata syariat datang ke Indonesia, itu sangat keliru. Kenapa kita sebut datang? Apakah itu kamu? Syariat milik Allah, bumi milik Allah. Tidak ada istilah datang. Allah turunkan untuk menyampaikan mubasyirah wa nadhira lewat rasulnya. Kembali kepada pemahaman bahwa lex spesialis, maka bicara syariat jangan takut. Sah secara konstitusi dan benar secara keyakinan keimanan. Ini diatur di dalam negara konstitusi. Ada mulia dari bicara syariat, katakan hantar kok NKRI-nya. Tidak. Sebuah hukum disebut sah di dalam negara republik ini jika telah melalui 3 struktur negara. Dalam negara ada 3 unsur struktur. Ada terlibat eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Bila ini telah terlibat 3 unsur ini yang disebut struktur negara, itu sah secara negara hukum konstitusi. Ini pada syariat. Kita lihat kalimat ini. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan sekali-kali kata Allah Anda mengikuti hawa nafsu. Ahwa jamak dari hawa. Hawa sabab nafsu. Ahwa banyak nafsu, banyak kepentingan. Maka kenapa hari ini negaranya tidak stabil? Karena banyak nafsu bagi pelaku negara, para aparat negara, struktur negara. Maka kalau kita datang ke Amerika, itu sering kita dengar di situ ada namanya